Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Taufal Farisi dengan NIM 2050 50 90 100 akan menyampaikan materi pertemuan ketiga, yaitu subnetting dan VLSM. Dalam mata pelajaran jaringan komputer diawali dengan apa itu VLSM. Singkatnya, VLSM adalah teknik memotong bagian-bagian jaringan. Jika IP address itu berat nomor rumah, maka VLSM adalah teknik membangun jaringan yang hemat dan efisien. Today objective, tujuan hari ini ada 3 poin yang harus diketahui. 1. Understand the concept of efficiency in IP usage. Paham konsep efisiensi. Kenapa kita tidak boleh boros IP address. Kedua, perform VLSM calculation accurately. Bisa menghitung, tidak cuma menebak tapi bisa hitung pakai rumus VLSM dengan tepat. 3. Design network scheme for real world scenarios. Desain kasus nyata. Di sini tidak cuma teori tapi juga langsung mencoba memecahkan masalah pembagian jaringan di sebuah kantor simulasi. A big question, sebuah pertanyaan besar. Imagine a massive network with one. Coba bayangkan kita punya jaringan besar dengan 1000 perangkat. Pertama, apakah efisien jika 1000 perangkat kita taruh di satu ruangan besar tanpa sekat? Tentu tidak. Jika memakai satu subnet max rata, misal /16 buat semuanya, maka 1. akan boros, banyak alamat IP sisa tidak terpakai. 2. lambat. Bayangan 1000 komputer bersama bisa disebut broadcast storm, jaringan akan macet parah, lebih rentan. Dan ketiga, difficult management, susah diatur. Jika satu kena virus, yang lain juga akan terkena karena masih satu jalur yang sama. Solusinya adalah VLSM. VLSM, variable length subnet masking. VLSM ini berbeda, tidak seperti cara lama yang dipukul sama rata semua. VLSM ini dibagi sesuai kebutuhan. Jika punya besar, maka banyak host dan potongan besar, dan sebaliknya yang kecil. Hasilnya zero waste, tidak ada IP address yang terbuang sia-sia, dan jauhnya lebih cepat dan lancar. Studi kasus. Agar tidak bingung, maka kita langsung pakai contoh kasus. Divisi A butuh 50 host, divisi B butuh 25 host, divisi C butuh 5 host. Dan tantangannya adalah how do we split one IP block to fit all 3 without wasting address. Hanya adalah membagi satu blok IP ke 3 divisi supaya pas, tidak kurang dan tidak berlebihan. Bagaimana caranya? Kita akan membahasnya mulai dari satu pertama, dan terpenting adalah urutkan dari besar ke kecil. 2 adalah rumusnya adalah 2 pangkat n kurang 2. Ketiga, tentukan CIDR, net ID dan broadcast ID, cari dan berapa yang pas. Ketiga, lanjutkan sisa, gunakan remaining IPs setelah broadcast ID untuk divisi selanjutnya. Nanti IP sisa dari divisi A itulah yang akan dipakai buat mulai divisi B, jadi bukan tersambung. Group activity, step by step instruction. 1. From group of 4 and 5 students. 2. Take the case study sheet provided by teacher. 3. Analyze host need and calculate sequentially. 4. Fill in the result table as shown in the next slide. Oke, silakan bentuk kelompok 4-5 orang, ambil lembar kerja. Waktu adalah 40 menit. Tugasnya adalah membuat tabel seperti ini.
network ID. Ya, divisi A selesai di 63, maka divisi B akan selesai di 64, dan seterusnya divisi B di 95, divisi C 96, dan sampai ada celah dan rongga. During presentation, explain sorting logic. Why did we calculate division average? Because if continuity div network it is 16/4, because div A and at 63. Prefix calculation we use /26 because 2 to the power of 6 is 64. Efficiency proof with VLSM we save X number of if address. Kesimpulan, subnetting and VLSM is not just binary math. It is the art of designing network architecture that is cost effective, fixed performance, and organized. Efficiency is key. Kesimpulannya adalah, sebagai penulis subnetting dan VLSM bukan cuma matematika biner. Ini adalah teknik hemat dan cepat dalam pembangunan jaringan. Terima kasih.